naif, terlalu naif kita ngikutin Rasulullah. Satu sahabat aja kita ikutin itu luar biasa. Luar biasa. Nggak usah ngikutin Rasulullah gitu loh. Rasulullah itu udah manusia yang tidak ada salahnya itu. Sahabat ya? Sahabat ya? Salah satu sahabat aja coba. Utsman. Kalau mau jadi Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali aja. Sayyidina Ali itu adalah manusia yang paling cerdas. Kan gitu kan. Hafalannya luar biasa. Apa yang dia hafal? Setiap masalah Sayyidina Ali yang memecahkan. Manusia paling cerdas. Jadilah manusia yang cerdas kan gitu kan. Nah kalau kita ya saya bilang kalau Rasulullah terlalu naif banget ya. Udah hebat banget orang ditimbuk kayak ini kan gitu kan. Sama dengan Pak Umar. Umar dia berdoa dar tapi hatinya lembut. Sebenarnya orang keras ya? Keras dia. Siapa yang nggak kena orang malaikat takut kan begitu kan? Itu. Umar tuh saking galaknya tapi lembut hatinya kan gitu kan. Iya. Sampai terkenal galaknya dia itulah. Jadi ada cerita saat ini nggak tahu ada cerita juga, saya senang juga di cerita. Jadi suatu saat Rasulullah itu melihat, bukan Rasulullah, sahabatnya Umar itu melihat kalau nggak salah Utsman ini ketika meninggal si siapa Umar bin Khattab, dia hanya mendengar di kuburan. Dia lihat, ditanya sama Rasulullah kan gitu, sama si malaikat. Ya Umar, siapa nabimu? Diam tuh Umar, ditanya lagi, siapa nabimu? Tanya lagi kan Umar, siapa nabimu? Emang kamu gak tahu? Saya ini sahabat paling dekat dengan malaikat tadi katanya begitu katanya. Itu saking itunya. Jadi si Ali ketawa saking galaknya malaikat juga diomelin gitu loh. Tapi kenapa ya? Karena memang itu hatinya sangat lembut gitu loh. Terus juga bisa mencontoh kita ke Utsman. Orang yang kaya nggak sombong tapi tawadu. Sampai sekarang nih hartanya Masya Allah. Sampai sekarang itu triliunan itu. Makanya nggak ngimpi lah, jangan ngimpi lah sebagai Rasulullah. Sahabatnya kita ambil gitu loh. Kan enak gitu loh. Kalau kita mau ngimpi mau jadi akhlak yang Rasulullah, ya kita harus punya 4 sahabat tadi. Siapa Utsmannya kita cari, tipikalnya siapa Umarnya, siapa Sayyidina Alinya, siapa Abu Bakarnya, kan gitu. Kayak saya bilang terlalu naif, saya bilang itu. Kenapa? Satu aja salah gitu kan. Satu aja kita dapat itu udah luar biasa Ustaz. Itu loh. Jadi istilahnya ya ini hanya sebagai preambul lah ya. Nah, saya juga mengatakan udah hebat juga. Ada juga beberapa juga yang menjadi pertanyaan saya itu ketika ada beberapa orang yang menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini pertanyaan saya mungkin boleh dikatakan gila, boleh dikatakan logis. Kenapa? Karena saya belum pernah ketemu Ustadz Sarin. Tapi ketemu Ustadz Sarin itu ketika ngeliat di YouTube. Wajar ketika saya ngeliat mukanya. Pasti saya ketemu dia di dalam mimpi. Nah ini Rasulullah kita nggak tahu nampaknya. Iya. Dan tidak boleh digambarkan. Logikanya. Terus orang mengklaim bahwa dia ketemu dengan Rasulullah. Itu gimana caranya itu? Sedangkan maaf, saya punya guru almarhum Abangda Bonang. Dia Al-Hafiz, dan ketika suatu saat itu dia ketika sholat di dalam masjid apa segala yang datang yang mengaku adalah Rasulullah. Dia tidak bisa. Kalian itu jin. Ada yang bilang kan enggak, ada hadis yang mengatakan tidak ada orang yang bisa menyerupai apapun karena Rasulullah seperti itu. Tapi yang jadi masalah kita nggak pernah tahu Rasulullah seperti apa kan gitu. Ini kan banyak ini. Nah, inilah ini versi tanyaan gila tapi gitu. Tapi logis. Saya nggak pernah ketemu Presiden Soeharto, tapi saya tahu ketika di TV, bentuknya itu ya itu. Nah, ini gimana ini cara menyikapinya? Ya ini sih mungkin ya, ini intermezzo aja, cuman pertanyaan gila ini kadang-kadang muncul gitu loh. Kok bisa gitu? Jadi khawatirnya orang tersebut itu malah menuhankan Rasulullah. Jadi bukan mengikuti kenabiannya, ke Rasulullahnya malah menuhankan. Rasulullah 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran diturunkan oleh di amar Rasulullah. Itu waktunya. Makanya orang nyebut 23. Tapi jedahnya cukupnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, itu. Detailnya itu nah, iya, itu detailnya seperti itu. Nah, itu Al-Quran diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat diturunkan kepada Rasulullah. Kan seperti itu. Jadi yang saya khawatirkan sama kayak Nabi Isa.
dituhankan. Ini kayaknya syiriknya kecil gitu loh. Halus tapi halus tapi. Nah, anak kekhawatiran seperti itu, Ustaz. Jadi ya Allah, jangan sampai ini nabi kita yang kita cintai ini jadi malah orang menuhankan gitu loh. Ya tadi maaf, anak bukan yang enggak, ini salawat tuh wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu jelas. Terus setiap saat itu kita di dalam sholawat, di dalam sholat itu berapa kali kita membaca sholawat? 2, 1 berarti 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, itu salawat, dan itu tidak bisa dipungkiri kan gitu kan. Nah, ini kan salawat seperti apa? Mungkin salawat sanjungan ya. Itu boleh. Tapi yang saya lihat ini maaf, kebanyakan juga kita orang semua anak-anak muda ikut Maulid Nabi tapi subuhnya kesiangan. Nah, ini juga repot juga nih, Ustaz. ini gimana nih? Ini juga jadi masalah PR juga nih. Jangan kita suka tapi kita malah yang wajib kita, biar yang sunnah kita bilang, yang sunnah itu jadi kita wajibkan, yang wajib malah jadi kita sunnahkan. Ya. Nah, ini gimana? Ini pertanyaan gila saya ini yang sampai saat ini saya lagi berargumentasi itu dengan diri lagi gitu loh. Tapi jangan ini lah. Tapi kita cuma hanya diskusi aja. Diskusi. Jadi gini, Pak Ustadz Tete, Pak Ustadz Muklis, ketika kita mendambakan mimpi ketemu Rasulullah SAW, itu emang salah satu daripada anugerah ya, orang-orang yang bisa bermimpi bertemu dengan beliau, betul. Jadi ketika orang bertemu beliau Rasulullah SAW itu, mungkin mereka akan dikasih petunjuk bahwa beliau itu benar Rasulullah SAW. Tapi nggak ada yang bisa bercerita, Tat. Iya. Nggak usah orang yang ngagul. Iya. Begini nggak ada. Iya. Orang yang pernah, mungkin ada orang bertemu Rasulullah, tapi nggak pernah ngagul. Iya. Artinya nggak. Wah, gua ketemu nih. Impilah gini gitu ya. Jadi ini pengalaman saya waktu itu, saya lupa tahunnya berapa. Di dalam mimpi juga kan? Di dalam mimpi juga. Ketika itu di dalam mimpi itu kita berada di tengah lapang. Saya datang lapangan tuh. Terus bangun bingung. Itu nggak ada ujungnya lapangan itu. Ini di mana? Kayak padang mahsyar lah ya. Padang mahsyar gitu. Ini di mana? Dan itu nggak terang. Seperti kayak remang-remang gitu. Iya. Itu. Nah, terus setelah itu lewatlah di samping kita. Waktu itu berjubah hitam. Nah, jubahnya ini keterpa angin itu, kalau kita kena angin kan pleng gitu ya. Ini dia seperti bergelombang itu. Kena anginnya, jubahnya bling gitu. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Ustaz tadi bilang, karena kita nggak kenal. Iya. Akhirnya suatu saat, itu siapa ya? Itu kalau nggak salah jaraknya sekitar 5 meteran. Jadi saya di sini, beliau di sini. Saya nggak bisa lihat mukanya. Mukanya yang namanya ciri rambut seperti rambut, apa gitu ya, rambut sebahu itu benar memang rambut sebahu. Ini jubahnya sorbannya itu hitam. Nah, terus ini siapa ya gitu. Nah, tiba-tiba nih ada orang di belakang ngambut saya tuh. Nah, saya lihat itu, saya nggak lihat ke belakang itu siapa. Nah, tangannya itu putih bersih. Nah, ininya kuning-kuning kemasan nih. Terus kata dia bilang ini dalam mimpi saya itu, kejar beliau Rasulullah SAW. Nah, saya kaget tuh. Terus saya ikutin, tapi saya nggak bisa ngejar. Tetap jarak itu tetap 5 meter. Saya maju, beliau maju. Kalau nggak salah 3 kali berhenti. Dia maju, saya maju, beliau maju. Kita berhenti, dia berhenti. Nggak ngeliat mukanya. Cuman ketika saya bengong begini, dalam arti siapa itu ya? Nah, beliau sedikit memiringkan wajahnya, yang saya lihat kelihatan pipinya. Kelihatan di sini orang pipi dari belakang senyum kan kelihatan. Tapi saya begini hari belum pernah ngeliat mukanya. Iya. Cuman sebatas kita lihat bentuk tubuhnya, kemudian jubahnya, kemudian rambutnya sampai utuh, dan urat senyum di pipi. Nah, waktu itu
Saya bangun, kemudian juga pas jam 3 itu saya sholat tahajud. Siangnya saya nanya sama guru, nama Kiai Abdul Mukti. Terus di antara beliau, insya Allah Ustadz itu benar, karena Ustadz nggak dikasih lihat mukanya. Kalau Ustadz dikasih lihat mukanya, nggak bakal bisa cerita, kata beliau. Bagaimana nggak bakal bisa cerita? Keduanya, dan itu memang kita dijaga tadi seperti Ustadz bilang, menuhankan. Artinya diri kita merasa suci karena sudah bertemu dengan Rasulullah. Makanya Ustadz dikasihnya cuman senyuman dari belakang. Insya Allah itu ada benar. Dan itu berkaitan tadi itu, kita nggak ketahuan, nggak kenal, belum ngelihat gimana mau ngelihat kan gitu kan. Ya ini kan cuman, ini kan juga cuman ini keterangan dari orang yang ada di belakang kita. Itu kesimpulannya itu ya, bisa mimpi ketemu Rasulullah, ya kan? Ya. Iya. Cuma itu orang-orang yang jadi hal-hal impian terpilih, Rasulullah itu mungkin orang yang terpilih. Itu ya, itu aja. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini ya, Ustaz, ya, nanti usaha tutup, pertemuan kita ini bermanfaat ya. Jadi ke taman kota pergi berjualan. Amin. Mantap. Duduk di pinggir nungguin pembelinya. Mantap. Pertemuan kita bukan suatu kebetulan, melainkan sudah ada takdir darinya. Insya Allah. Mungkin itu aja, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Sarin, terima kasih Ustadz Muklis. Pada siang ini kita berbincang-bincang bukan untuk bicara gibah atau membicarakan politik atau membicarakan orang lain. Ini kita mengambil hikmah yang ada di saat-saat ini sekarang gitu loh. Jadi kita perlu banyak harus mawas diri ya Ustadz ya. Ustadz Muklis juga ya. Jadi istilahnya kita controllingnya itu lebih hebat, lebih berjelas. Nah ini controlling kadang-kadang kita yang dibenci Allah itu adalah orang yang paling gitu loh. Karena kita merasa dengan orang yang paling-paling gitu loh. Jadi kita jadi merasa paling kan gitu loh. Nah ini juga nggak boleh, nggak bahaya juga kan buat kita itu. Jadi memang ada perkataan yang bijak itu menyangkut masalah Rasulullah. Sebenarnya Rasul itu adalah perkataan Aisyah. Rasulullah adalah sebenarnya Al-Quran yang berjalan. Jadi hanya orang gila yang mengingkari kebenaran, tapi lebih gila lagi Al-Quran benar-benar nyata adanya diingkarinya. Masya Allah. Sama karena Rasulullah sebenarnya adalah Al-Quran. Jadi setiap kita baca Al-Quran kita sudah bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Itu yang dia ya umati 3 kali dia bicara itu. Makanya sahabat Utsman dia saking takutnya kehilangan Al-Quran, karena Al-Quran itu kalau dulu itu talak ya, baca kujiping lah kalau kata orang dulu lah. Tapi sekarang harus ditulis gitu loh, ditulis karena tidak semua orang punya kemampuan ikro itu baca alam, baca didengar itu ikro. Tapi tidak semua orang punya kemampuan ikro. Tapi ada juga orang punya kemampuan seperti utslu, tilawah, membaca dengan tekstual. Jadi Al-Quran sekarang ini sebenarnya itu adalah Rasulullah. Kalau misalnya Al-Quran kita nggak baca, kita nggak cinta Rasulullah. Makanya saya bilang tadi, alangkah naifnya kalau kita cuma hanya bersalawat, kok Al-Qurannya ditinggalin. Padahal Rasulullah udah bilangin, ini kan sangat naif lah buat kita gitu. Nah makanya ini penutupan bagi pemirsa, teman-teman yang ada di sahabat channel YouTube yang Jami Al-Qawi. Pesan dari kami adalah yuk jaga hubungan kita, silaturahmi kita, karena manusia yang berguna adalah manusia yang berguna untuk orang lain, atau yang disebut dengan khairun nas wa anfa'uhum linnas gitu loh. Dan perbaikilah keimananku, amantu billah tsumastaqim. Jadi jangan kita merasa hebat gitu, karena kata-kata ini sangat bijak banget itu. Rasulullah menyatakan amantu billah, beriman kepada Allah, perbaiki keimananmu. Nah, itu kan kata-kata nabok kan gitu kan. Jangan mentang-mentang kita beriman orang kita jas itu satu. Terus kita juga sama orang tua kita, sesungguhnya Rasul itu manusia. Jadi kul inama ana basarum mislukum yuha, hai katakan Muhammad,
Tuhan kamu dan Tuhan mereka itu sama. Jadi Bashar itu adalah tingkatan manusia keempat. Jadi manusia itu sama-sama manusia. Nah, Rasulullah juga menyatakan di hadisnya, Yaskurunas walam yaskurullah. Barang siapa yang tidak pandai-pandai berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya manusia itu tidak pernah pandai-pandai berterima kasih pada Allah. Manusia itu siapa? Ya tadi manusia pilihan adalah Rasulullah. Kita selama ini tidak pernah berterima kasih Rasulullah dengan apa? Tidak mau membaca Al-Qur'an. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Gimana ditimbukin apa segala macam. Kita sekarang itu dengan ringannya kita katanya jadi umat Nabi. Itu perjuangan kita nggak inginkan begitu. Nah, itu pemirsa, ini oleh-oleh dari kami karena kita 0 umur sampai 2 tahun membutuhkan ASI, air, susu ibu. Tapi setelah dewasa kita juga membutuhkan ASI, Al-Qur'an, sholat, infak. Nah, itu aja dari kami bertiga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, juga buat pemirsa yang menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.